Hai guys, selamat datang kembali di channel Antik Film dan selamat datang di alur film Ride Along 1. Film dengan genre aksi komedi ini akan menyuguhkan premis yang sangat menghibur tentang pembuktian diri yang penuh kekacauan. Kita akan mengikuti kehidupan Ben Barber, seorang rebahan nurse yang akhirnya berhasil diterima menjadi polisi. Namun setelahnya, ia harus melewati ujian paling gila dari calon kakak iparnya yang merupakan seorang polisi senior. Kami sangat menyarankan kalian untuk menonton film sepenuhnya sebelum atau sesudah menonton video ini bila kalian ingin menikmati kisahnya secara utuh. Pembahasan kali ini akan sangat seru dan penuh tawa karena kita akan melihat bagaimana nyali Ben diadu dengan kerasnya jalanan. So, untuk itu, siapkan posisi yang nyaman, siapkan kopi kalian, dan bersiaplah untuk kisah Ride Along 1. They told me you are the man. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang polisi bernama James yang sedang menyamar menjadi penjahat. Ia mencoba bekerja sama dengan kelompok mafia dari Serbia. Bukan tanpa alasan, James melakukan itu untuk bisa mendapatkan informasi mengenai seorang bos mafia bernama Omar yang sering disebut sebagai hantu karena tidak pernah terlihat wujudnya. Meski awalnya sempat berdebat, namun akhirnya James berhasil meyakinkan orang Serbia itu, tapi tak lama kemudian. Kapkan. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada adik James yang bernama Angela, di mana Angela berpacaran dengan seorang pria bernama Ben. Namun, seperti Mokondo pada umumnya, Ben pun hanya mengisi kesehariannya dengan bermain COD bersama teman-temannya. Dirasa sudah kelewat batas, Angela pun meminta Ben untuk berhenti bermain game dan mulai mencari pekerjaan di dunia nyata. Untuk menenangkan hati sang pacar, Ben pun berkata bahwa dirinya sudah mendaftar di Akademi Kepolisian dan hanya tinggal menunggu hasil tesnya. Meski awalnya sempat kurang yakin, mau tidak mau Angela pun akhirnya menyemangati Ben karena Ben berjanji jika ia diterima menjadi polisi, jangankan menikah, punya anak 10 pun ia jabanin. A romantic dinner followed by some sweet love making. Style, what is that move? It's the move that Rihanna does in that video. Dude, turn your mic off. This is awkward. Is that why? A car chase? Come on. Di lain sisi, James pun dipanggil oleh atasannya setelah kejadian kemarin. Atasan James pun marah karena James terlihat sangat terobsesi untuk menangkap bos mafia yang bernama Omar itu. Sampai-sampai dia tidak memedulikan keselamatan warga sekitar. Dan baru diketahui, ternyata James melakukan misi itu bukan atas perintah, melainkan inisiatifnya sendiri. Atasannya pun berkata bahwa sebagai polisi, James harus mengikuti aturan yang ada. Namun untuk membela diri, James pun berkata bahwa sekelompok orang Serbia itu tampaknya memiliki sesuatu yang diinginkan Omar. Sehingga menangkap orang-orang tersebut bisa menjadi jalan bagi James untuk menemukan sosok Omar yang tidak pernah terlihat itu. Tapi apalah daya, atasan James yang sudah keburu darah tinggi akhirnya meminta James dan teman-temannya untuk keluar. I want you to start worrying, Santiago. Come out with 3 armed guys on a motorcycle. You don't want me to worry? Yeah, that is need to know. Sempat khawatir dengan keselamatan mereka, kedua teman James pun mengingatkan James untuk berhenti terobsesi dengan kasus Omar. Tapi dengan tekad bulatnya, James pun malah memarahi kedua temannya dan menyuruh mereka untuk mengikuti saja semua perintahnya. Singkat waktu, setelah Ben menyelamatkan anak bernama Ramon dari pergaulan curhat bebas, dia pun membuka hasil tes kepolisiannya yang sudah dia dapatkan. Dan hasilnya, Alright, man, I waited all day to look at this. I got him! Freeze, you better put it down, because I'm about to make change. I gotta call James! di kantor polisi, James yang mendapat telepon dari Ben dengan sengaja tidak mengangkat teleponnya. Bukan tanpa alasan, ternyata James sedari dulu sudah kesal dengan Ben karena tubuhnya pernah terbakar karena ulah Ben yang random. Ditambah lagi, melihat Ben yang mageran berpacaran dengan adiknya, James pun semakin heran kenapa adiknya Angela mau. Padahal James pun yakin bahwa niat Ben tak lain hanyalah untuk mendapatkan 2 gunung secara gratis. Tidak ingin masa depan sang adik rusak, James pun berniat menghancurkan hubungan mereka berdua, sehingga... You know what I want to do? What you want? I want that
Boom. Oh, girl, you think go get the hammer? Okay, enough of that nastiness. Setelah terbangun dari pingsannya, Ben pun melihat Angela dan James sedang adu mulut, di mana James berkata bahwa Ben terlihat seperti anak cengeng dan pria seperti Ben tidak layak untuk Angela. Namun menurut Angela, Ben adalah sosok pria terbaik di dunia yang selalu melindungi dirinya kapanpun dan dimanapun. Sontak dirasa sang kakak sudah kelewat batas karena ikut campur dengan hubungannya, Angela pun akhirnya mengusir James untuk keluar. Hey, James, wait up. Namun setelahnya, Ben yang merasa bersalah akhirnya mencoba menghampiri James. Ben pun berkata bahwa James tidak perlu khawatir dengan Angela karena kini dirinya sudah diterima menjadi polisi dan kehidupan Angela dijamin aman. Kemudian, karena Ben ingin serius menikahi Angela, Ben pun dengan rendah hati meminta restu kepada James. Tapi karena tidak percaya hanya dengan kata-kata, James pun meminta Ben untuk membuktikan bahwa dirinya memang layak untuk Angela. Bingung bagaimana cara menunjukkannya, James pun memberitahu Ben bahwa caranya adalah dengan ikut mengerjakan beberapa tugas bersamanya besok. Sehingga Pick you up tomorrow. All right, I'll see you then. Morning. James! Get your ass up. Let's go. James, that's not cool. singkat waktu, James pun membawa Ben ke departemen kepolisiannya. Di sana, Ben pun dimintai tanda tangan untuk dokumen pernyataan bahwa jika ia mati saat bertugas, maka tidak ada yang bisa dituntut. Dan setelah itu, James pun meminta kepada rekannya untuk mengirimkan semua sinyal 126 kepada dirinya. Meski sempat kaget, rekan James pun mau tidak mau mengikuti permintaan tersebut. Need gloves. I had a feeling. Don't need those. Let's go. Guess what just happened? I am so ready for this. I'm serious, man. Di tengah perjalanan, James pun memberitahu Ben bahwa dia punya 1 hari ini untuk membuktikan apakah dia bisa diandalkan atau tidak. Jika ia bisa diandalkan, James berjanji ia akan merestui hubungannya dengan Angela. Setelah itu, Ben pun bertanya siapa Omar itu sebenarnya, karena ia sempat mendengar saat James berbicara dengan atasannya. James pun memberitahu Ben bahwa Omar adalah penjahat kelas kakap yang tidak pernah terlihat wujudnya, bahkan anak buahnya sekalipun tidak pernah melihatnya. Hingga tak lama kemudian, tiba-tiba radio memberi sinyal 126 yang memberitahu bahwa ada kerusuhan di sebuah bar yang perlu ditangani. Oh, it's about to happen. Okay, here's the deal. Sesampainya di bar tersebut, James pun meminta Ben untuk menunjukkan kemampuannya dengan mengusir anggota geng motor yang membuat kerusuhan di tempat itu. Dengan pede, Ben pun langsung menghampiri anggota geng motor itu sehingga... Good morning, gentlemen. Some nice bikes you got here. Sorry, but I'm gonna have to ask you guys to get on your bikes. What is not being understood? You guys think you tough because you're in a little gang? You wanna know what tough looks like? Huh? That's not a mister. Y'all good for later? Yeah, it's all set. Di mobil, James pun mendapatkan informasi dari Santiago jika ada seorang anak bernama Ranflet yang kemungkinan memiliki informasi mengenai kelompok Serbia yang bekerja sama dengan Omar. Mendengar hal itu, James pun langsung turun dari mobil untuk menyelesaikan masalah di bar agar mereka bisa lanjut mencari anak bernama Ranflet itu. Y'all don't want to do that. Get off of me! I told you don't touch nobody. Karena kebetulan kenal, James pun mendatangi taman yang sering menjadi tempat tongkrongan Ranflet. Namun Ben yang kekeh mau ikut bantu, akhirnya diminta oleh James untuk menanyakan keberadaan Ranflet kepada adiknya yang sedang bermain basket. Dirasa tugasnya terlalu mudah, tanpa banyak basa-basi, Ben pun langsung menghampiri anak itu. Let's move. You stay. What's up, little man? What's up, little man? Bro, what you gonna do? Stretch? You hope. Tapi di saat yang sama, James yang turun dari mobil langsung bertemu dengan si Ranflet. Walking away, Ronald, man. Hey, man. What you know about that Serbian crew? Setelah diancam, Ranflet pun mengaku bahwa orang Serbia itu tampaknya akan melakukan transaksi dengan kelompok Omar. Namun apa transaksinya, hal tersebut belum diketahui. Come on, God, the mama say, I'm an apple side. Oh. You think I'ma give up my brother again? He just got out. That is it. This is what I'm gonna do time for. You better give up your brother. Give me your brother. Touch you there? You wanna see my what?
I want to see yours. He's playing. Be leaving here. Setelah gagal menyelesaikan misi yang begitu mudah, Ben pun beralasan jika dirinya tidak percaya diri sebab tidak memegang pistol. Ben yakin jika dia memiliki pistol di sakunya, tidak ada satupun orang yang berani melawannya. Mendengar hal itu, James pun tanpa basa-basi langsung mengajak Ben ke toko senjata langganannya. Singkat waktu, setelah mendapatkan senjata yang sesuai dengan ukuran tangannya, Ben pun diminta untuk latihan menembak. Dengan pedenya, Ben yang terbiasa menjadi TF di COD langsung menembak tanpa arahan dari James. Freeze. Okay. You get what I'm saying? Freeze. Just shoot. 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 Get on the ground. Hands behind your head. Fingers laced. Gun is quite calibrated. The way I was shooting, it looks a little... Gagal menggunakan senjata biasa, Ben pun beralasan jika dirinya lebih jago saat memegang shotgun. Sontak, James pun meminjam shotgun dari salah satu orang dan menyuruh Ben memperlihatkannya. Dan akhirnya... Hey, you might want to step back a little bit. This thing got a little kick to it. Oh, so nice! Oh, shit! My stomach and my ass. Oh yeah, you ready for the street. Setelahnya, agar tidak kelihatan cemen di depan AWW, Ben pun berkata jika ia lebih pandai menggunakan SCAR atau FAMAS. Si AWW pun berkata bahwa ia tidak menyediakan senjata seperti itu. Namun khusus untuk Ben, ia menawarkan senjata M93 yang baru saja ia dapatkan kemarin. Sontak mendengar itu Ben pun kaget karena senjata itu bisa dibilang ilegal dan seringkali dikirim oleh orang Serbia. James yang penasaran langsung bertanya dari mana ia mendapatkan senjata itu. Cewek itu pun mengaku bahwa ia mendapatkannya dari orang Serbia asli yang menjualnya kemarin dengan harga miring. Let's go. I'm trying to figure Let's go. Let's go. Wait for me in the car. Setelah mendapatkan informasi tersebut, James pun langsung menelpon Santiago dan memberi kabar jika orang Serbia itu tampaknya menjual senjata ilegal kepada Omar. Sehingga James pun meminta Santiago untuk mengumpulkan anak buahnya dan menyuruh mereka mengikuti pergerakan orang Serbia itu. Dan kemudian James pun bertanya apakah semuanya sudah siap dan dijawab Santiago jika ia akan mendengarnya sebentar lagi. Apa maksudnya? Kita lihat saja nanti. Sorry. That you ready to be a cop out here in these streets? Yes, I do. Setelah mereka kembali ke mobil, radio pun kembali memberi sinyal 126 di mana ada sebuah kejadian di supermarket yang perlu ditangani. Copy. Then can you repeat that, please? Copy me. She can't hear me. Copy that. Copy that. Bit my wrist. Setibanya mereka di supermarket yang dimaksud, ternyata kerusuhan terjadi akibat ulah seorang pria yang disebut James sebagai si gila Cody. Entah apa yang diinginkan si Cody, ia pun menghancurkan barang-barang di supermarket sambil berteriak-teriak nggak jelas. Kekeh ingin menyelesaikan tugasnya yang kali ini, Ben pun mendekati Cody dengan niat untuk menghentikan kerusuhan tersebut. Tapi kemudian... Hey, whoa, whoa, whoa! Don't you turn. Hey, man. What am I supposed to do? Arrest that man. You want me to arrest that? Ow! That's police brutality. Finish this, man. I can't breathe. Drop the bottle. Please don't do this. Ben, you okay? You okay? Sekembalinya mereka ke kantor, Ben pun merasa malu dengan kejadian di supermarket tadi. Melihat Ben murung, James pun berjanji bahwa ia akan membawa Ben pulang setelah mengambil beberapa dokumen di kantornya. Tapi tak lama kemudian, Ben yang sedang menunggu di mobil mendapat telepon dari sang ayang. Meski awalnya enggan, Ben pun akhirnya menceritakan semua kejadian hari itu. Sampai akhirnya Ben pun berkata bahwa ia sangat malu setelah gagal menghentikan seorang pria mabuk di supermarket yang disebut James sebagai Cody si gila. Mendengar nama itu, Angela pun kaget karena Angela tahu bahwa Cody si gila itu adalah teman James yang sering bermain poker di rumah. Sontak Ben pun kaget dan bertanya pada Angela apa sebenarnya arti dari sinyal 126. Angela pun memberitahu Ben bahwa sinyal tersebut seringkali menandakan situasi tertentu yang biasanya diberikan kepada polisi pemula, di mana biasanya kejadiannya tidak lain hanyalah untuk hiburan semata. I got your damn 126. Dan benar saja, saat Ben mencoba mencari James di kantornya, ternyata Cody si gila sedang bersama James dan teman-temannya. Mereka pun menertawai kejadian tadi sambil memperagakan tingkah kocak Ben saat di supermarket.
So, yo, can we stop with these 126s, or is this guy coming back? Matter of fact, I don't even think he gonna join the academy. Yeah. Sekembalinya James ke mobil, ia pun berniat mengantar Ben pulang. Tapi di saat itulah, radio kembali memberikan sinyal 126 yang memberi info ada suatu kejadian di sebuah klub. Berpikir Ben sudah tidak sanggup lagi, James pun menolak sinyal tersebut. Tapi mendengar itu, Ben yang sudah kesal langsung merebut hati James dan menerima misi itu. Meski sempat tidak yakin, akhirnya mau tidak mau James pun mengikuti kemauan Ben. Now, if this doesn't go well, I will be out of your hair, James. Sesampainya mereka di klub itu, James pun kaget saat melihat orang Serbia yang tampak mencurigakan. Karena takut hal buruk terjadi, James pun menyuruh Ben untuk meminta bala bantuan. Tapi apalah daya, Ben yang sudah terlanjur emosi langsung mengambil tindakan seorang diri. Yo, everybody on the floor! Get on the ground! Everybody be cool! Get up, baby. Stop it. It's not real. It's fake, okay? Ben yang mengira ini semua rencana dari James dengan pede menghampiri orang-orang itu. Ben pun memancing emosi mereka sampai akhirnya. Fool, do me! Do me! Bitch, you better get out and shoot! No! Boy. Oh, Jesus, this is real! Setelah kejadian tersebut, James pun kembali mendapatkan teguran dari atasannya, di mana atasannya berkata bahwa jika James terus terobsesi dengan Omar, maka ia tidak akan lagi membantu James. You get in the car, you done. Why? Get your ass in the car so we can go. I ain't getting in no car. You getting in the car. I'm not getting in no car. Think I'm gonna beg you to get in the car? Don't beg me. I walk. Let me jump in because I don't know where I'm at. Singkat waktu, saat James sedang dalam perjalanan untuk mengantar Ben pulang, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari Santiago yang memberitahunya jika Ranflet telah menyerahkan diri ke polisi dan mengaku melakukan vandalisme. Sontak James pun yakin Ranflet melakukan itu karena takut dengan Omar setelah dirinya memberikan informasi kepada James. Tapi setelah mendengar percakapan James, Ben pun berkata bahwa adik Ranflet pernah bilang tidak mungkin kedua kakaknya mau menyerahkan diri ke penjara. Sontak James pun kaget dan kembali mengingat bahwa Ranflet memiliki adik lain bernama Jay yang pernah kabur dari penjara dan kini tinggal di daerah terpencil. Another brother that drove for Omar. No way he'd risk coming back. So what's our move? My move is to find the brother. Oh, come on. Meski awalnya James tidak ingin Ben ikut dalam kasus ini, namun apalah daya, Ben pun berkata jika ia tidak diajak, maka ia akan menelepon dan mengadu kepada atasan James. Sehingga Hey, man, you know you search. Oh, shit! Come here, get your ass. To hide out in the same place we found you before, Jay. setelah bertemu, Jay sempat menolak untuk memberitahu James apa yang ia ketahui. Melihat James tidak berhasil, sontak Ben pun maju dan mencoba mengancam Jay. Namun karena keamatirannya tidak terbendung, Ben malah tidak sengaja menembak Jay tepat di bahunya. You damn right I shot your ass. He gonna shoot you again. You want another one? It's out my hand. You wanna see crazy? I'll show you crazy. You think it's a game? Karena takut di-shotgun oleh Ben, Jay pun akhirnya memberitahu James bahwa hari ini Omar dan kelompok Serbia itu akan bertemu di sebuah pabrik untuk melakukan transaksi senjata ilegal. Sembari jalan menuju pabrik itu, Ben pun menelepon Santiago dan meminta Santiago CS untuk bersiap terlebih dahulu di sana. Setibanya James di area pabrik, ia pun meminta Ben untuk menunggu di mobil karena misi kali ini benar-benar berbahaya bagi seorang amatir. Meski awalnya sempat bertengkar, namun akhirnya Ben pun menurut setelah James mengungkit semua kegagalannya hari ini. Kemudian James pun bertemu dengan Santiago dan Mix yang sudah siap di depan pabrik. Mix pun berkata bahwa mereka sedang melakukan transaksi. Sontak James pun segera masuk ke pabrik itu, namun kemudian Here's what we should do. ternyata Santiago dan Mix adalah duo pengkhianat, di mana selama ini ternyata mereka berdua bekerja untuk Omar. Di lain sisi, Ben yang sudah bosan menunggu akhirnya turun dari mobil dan diam-diam pergi ke pabrik. Sontak Ben pun kaget saat melihat James sedang ditahan di sana dan seorang pria Serbia datang untuk melakukan transaksi. Demi menyelamatkan nyawa James, akhirnya inilah yang Ben lakukan. I want that one for myself. Who the hell are you? Yeah, that makes me laugh.
Especially considering the fact that this is my deal. You're Omar? That's right. Karena tidak ada satupun orang yang pernah melihat Omar sebelumnya, Ben pun mengaku bahwa dirinya adalah Omar. Dan karena Santiago CS juga belum pernah melihat Ben, mereka pun tertipu dengan tingkah Ben yang cukup meyakinkan. Namun sesaat kemudian, salah satu orang sempat berkata jika ia pikir Omar sangat menakutkan. Sontak untuk meyakinkan orang-orang di sana, Ben pun akhirnya tidak segan-segan sehingga... How tall is Omar now? Oh, no? Does anybody else want to test me? Kemudian, untuk menyelamatkan nyawa James, Ben pun berpura-pura jahat dan berkata bahwa ia akan segera membunuh James. Mendengar itu, Santiago CS pun berkata bahwa mereka sangat ingin melihatnya sambil memberi Ben sebilah pisau. Okay. You ready? What you think I gotta do? I gotta do it. Yeah! That's what you get, Popo! Tidak tega menusuk James, Ben pun malah melepas ikatan James dan berkata bahwa ia akan membunuh James tidak di depan kelompok lain. Ben pun menjelaskan bahwa ini adalah bentuk respeknya terhadap orang lain. Tapi tiba-tiba... Revenge! In the hell are you? I'm Omar. Who the hell are you? Sontak Ben pun panik karena Omar yang ori benar-benar datang. Untuk menyelamatkan Ben, James pun mengalihkan perhatian Omar dengan mengajak Omar bicara. You ain't nothing but a black dude. Probably from Decatur. But you playing cops and robbers. Singkat waktu, saat Omar ingin menembak James, tiba-tiba James berkata bahwa semuanya akan mati karena perang akan terjadi di sini. James pun memberitahu Omar bahwa senjata yang dibawa kelompok orang Serbia itu adalah senjata replika. Karena ingin melihat apakah James berkata benar, Omar pun meminta kelompok Serbia itu menunjukkan senjatanya. Dan kemudian... Ternyata apa yang dikatakan James benar, kelompok Serbia itu mencoba menipu Omar dengan senjata replikanya. Karena kesal, Omar pun meminta anak buahnya untuk menghabisi orang-orang Serbia itu. Di tengah-tengah perang, James dan Ben berhasil bersembunyi di tempat yang aman. Namun sesaat kemudian, Mix pun melemparkan granat ke arah mereka. Call me the perfect storm. Grenade! Pick it up and throw it back! Karena gagal membunuh Ben dan James, Omar pun menyuruh Mix untuk melempar granatnya lagi. Dan lagi-lagi, Ben yang panik pun mengembalikan granat tersebut. Namun sebelum pergi dari tempat itu, Ben pun mengambil tas milik Omar yang berisi setumpuk uang. Get your ass back here! It's not blow! It's not so bad. I thought it was gonna be bigger than that. Singkat waktu, setelah kejadian tidak terduga menimpa mobil James, mereka pun terpaksa pulang dengan berjalan kaki. Namun saat di jalan, Ben yang sudah hilang adrenalinnya baru menyadari jika kakinya tertembak. Sontak Ben pun panik dan menyuruh James meminta bantuan. Tapi saat James menelpon atasannya untuk meminta bantuan, atasannya malah menyuruh James untuk menyerahkan diri. Karena ternyata Santiago CS berkata padanya jika James telah melakukan korupsi. Dirasa tidak bisa meminta bantuan siapapun, James pun akhirnya membegal seorang pria agar bisa membawa Ben ke rumah sakit. Hey, man, watch the sweater, man. Watch the sweater, man. James, take my hand. Ain't happening. James, please. Oh my God. It's okay. Keep going. Di lain sisi, Angela yang bosan menunggu Ben pulang akhirnya memutuskan untuk bermain COD bersama teman-teman Ben. Tapi saat sedang asik jadi TF, tiba-tiba bel rumahnya pun berbunyi. It is actually. Shit. Oh, yeah, Judge. It's Santiago and Miggs. What happened? Is everything okay? Yeah, you were just looking for James and your boyfriend. They're not here by any chance, are they? Everything okay? You? No. Karena Discord-nya masih menyala, teman-teman Ben pun mendengar suara teriakan Angela memanggil nama Santiago. Dirasa ada yang tidak beres, teman Ben yang disebut muka silit pun akhirnya menelpon Ben. James yang menjawab telepon itu diberitahu jika ada seseorang bernama Santiago yang datang ke rumah Angela. Sontak James pun panik dan berniat untuk mengeceknya. Namun karena Ben masih lumpuh, James pun meminta Ben untuk menunggu di rumah sakit. Tapi karena Ben kepala batu, ia pun kekeh ingin ikut menyelamatkan Angela. Sehingga...
okay? You again? Dad! Omar, freeze! Karena perbedaan postur tubuh dan skill yang jauh, Ben pun habis disiksa oleh Omar hingga ia pingsan. Dan di saat yang sama, James yang kehilangan pistolnya akhirnya bertekuk lutut di hadapan Santiago. Tapi tiba-tiba, Son of a... Great, baby! Behind! setelah Omar berhasil menyandera Angela, James pun mencoba untuk menghentikannya. Namun karena Omar memegang pistol, ia pun mengancam akan menembak Angela jika James tidak menjatuhkan pistolnya. Tapi di saat itulah, James melihat Ben bersembunyi di balik mobil dan Ben memberikan kode agar James menuruti perkataan Omar. Dan kemudian, Kick move. How you like that end? He getting up. James. setelah berhasil menumbangkan Omar dan Santiago CS, atasan James pun datang dan memberikan ucapan selamat. James pun mengakui bahwa ia bisa melakukan itu berkat bantuan mitra barunya yaitu Ben si Pelenggar. Sebelum Omar dibawa ke ambulans, James pun berpamitan dan berkata jika ia tidak akan membunuh Omar karena Omar harus menjalankan hukuman yang setimpal. Tapi dengan pedenya, Omar pun berkata bahwa ini belum berakhir, James. Dan karena misi kali ini berhasil, Ben pun bertanya pada James apakah ia merestui hubungannya dengan Angela. James, you just gave me a blessing just now. James, don't you walk away. Dan itulah akhir dari kekacauan penuh tawa dalam film Ride Along 1. Pada akhirnya, kita bisa melihat bahwa meski Ben terlihat ceroboh dan terlalu banyak bicara, ia berhasil membuktikan bahwa keberanian bukan hanya soal otot atau tampang yang sangar, tapi soal ketulusan untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi. Dan dari hubungan Ben dan James, kita bisa melihat bahwa kerjasama tim yang paling solid seringkali datang dari dua kepribadian yang sangat bertolak belakang. So, segitu dulu cerita kita kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe di channel ini agar kalian tidak ketinggalan pembahasan film-film seru lainnya. Saya David pamit undur diri, dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.